Assalamualaikum saudara seiman. Kita masuk pembahasan tentang penggunaan suntik, obat tetes telinga, dan memakai celak yang terdapat di dalam makalah 30 fatwa seputar Ramadan yang disusun dan diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, adapun pembahasan kali ini tentang penggunaan suntik, obat tetes telinga, dan memakai celak. Ini berdasarkan fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Pertanyaannya, apakah orang yang sedang berpuasa boleh disuntik? Apakah boleh memasukkan obat ke dalam telinga ketika sedang berpuasa? Apakah perempuan boleh memakai celak pada waktu pagi ketika sedang berpuasa? Jawabannya, kami katakan kepada semua yang menggunakan jarum suntik pada bulan Ramadan bahwa jarum suntik terdiri dari beberapa jenis. Ada yang digunakan sebagai obat dan penyembuhan, apakah pada urat atau pada otot atau di bawah kulit. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini karena tidak sampai ke perut dan tidak memberikan makanan. Oleh sebab itu, tidak membatalkan puasa dan tidak perlu dibahas. Akan tetapi, ada satu jenis jarum yang memasukkan nutrisi ke dalam tubuh, seperti jarum yang menyampaikan nutrisi ke dalam darah secara langsung. Ulama modern berbeda pendapat tentang masalah ini, karena kalangan salaf, ulama terdahulu tidak mengenal jenis pengobatan seperti ini. Tidak terdapat tuntunan dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan generasi pertama tentang masalah ini. Ini perkara yang baru. Oleh sebab itu, para ulama modern berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa ini membatalkan puasa karena menghantarkan nutrisi ke tingkat tertinggi, karena langsung sampai ke darah. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa meskipun sampai ke darah, karena yang membatalkan puasa adalah jika sampai ke perut yang membuat manusia merasa kenyang setelah mengalaminya, atau merasa segar, hilangnya haus. Yang diwajibkan dalam puasa adalah menahan nafsu perut dan kemaluan. Artinya manusia merasakan lapar dan haus. Berdasarkan ini, mereka berpendapat bahwa jarum ini tidak membatalkan puasa. Meskipun saya memilih pendapat yang kedua, tidak membatalkan puasa, akan tetapi menurut saya lebih bersikap hati-hati jika seorang muslim tidak menggunakan jarum ini pada siang Ramadan. Jika ada kelapangan waktu untuk menggunakannya setelah tenggelam matahari. Jika seseorang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkannya untuk berbuka. Meskipun jarum ini tidak benar-benar memberikan makanan dan minuman, dan orang yang menggunakannya tidak merasa hilang lapar dan haus setelah menggunakan seperti makan dan minum langsung. Akan tetapi paling tidak merasa segar, hilang lesu yang dirasakan orang-orang berpuasa pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia merasakan lapar dan haus, agar mengetahui kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, merasakan sakitnya orang-orang yang sakit, laparnya orang-orang yang kelaparan, dan penderitaan orang-orang yang mengalami penderitaan. Kami khawatir jika kami membuka pintu ini, maka orang-orang yang kaya, yang mampu akan menggunakan jarum ini pada siang hari Ramadan agar mereka mendapatkan kekuatan dan merasa segar, agar tidak merasakan sakitnya lapar dan penderitaan puasa di siang hari bulan Ramadan. Jika ingin menggunakannya, maka sebaiknya ditunda setelah berbuka puasa. Ini jawaban pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua dan ketiga, yaitu berkaitan dengan meletakkan obat ke telinga, juga memakai celak pada kedua mata pada siang hari bulan Ramadan, dan obat pada anus. Semua ini adalah sesuatu yang mungkin sebagiannya masuk ke dalam tubuh.
akan tetapi tidak sampai ke dalam perut dari rongga yang normal. Rongga masuknya makanan ke dalam perut. Oleh sebab itu tidak disebut memberikan makanan, dan orang yang mengalaminya tidak merasa segar setelah merasakannya. Para ulama zaman dahulu dan ulama modern berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang sangat ketat dan ada yang longgar. Ada ulama yang mengatakan bahwa semua ini membatalkan puasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa rongga-rongga ini bukanlah rongga yang normal, tempat masuknya makanan ke dalam perut. Oleh sebab itu tidak membatalkan puasa. Saya berpendapat bahwa penggunaan celak, tetes mata, obat tetes telinga, obat pada anus bagi penderita wasir dan sejenisnya, menurut saya semua ini tidak membatalkan puasa. Pendapat yang saya fatwakan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ini di kalangan ulama dalam masalah ini. Kemudian beliau berkata, menurut pendapat yang kuat, semua itu tidak membatalkan puasa, karena ibadah puasa dari ajaran Islam yang perlu diketahui seluruh umat manusia. Jika perkara-perkara ini diharamkan Allah dan Rasulnya dalam ibadah puasa dan merusak ibadah puasa, pasti Rasulullah SAW wajib menjelaskannya. Andai Rasulullah SAW menyebutkannya, pastilah diketahui para sahabat dan mereka sampaikan kepada umat, sebagaimana mereka telah menyampaikan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak seorang pun ulama meriwayatkan dari mereka tentang masalah ini. Tidak ada hadis sahih maupun dhaif, musnad maupun mursal. Maka dapat diketahui pula bahwa Rasulullah SAW tidak menyebutkan masalah ini walaupun sedikit. Hadis yang diriwayatkan tentang celak adalah hadis dhaif. Yahya bin Ma'in berkata, hadis munkar. Inilah fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Fatwa ini menjelaskan dua dasar. Pertama, bahwa hukum-hukum yang bersifat umum yang perlu diketahui oleh semua orang, maka Rasulullah SAW wajib menjelaskannya kepada umat. Karena Rasulullah itu pemberi penjelasan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada Allah. Karena Rasulullah SAW itu pemberi penjelasan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl. Umat juga wajib melaksanakan penjelasan tersebut setelah Rasulullah SAW. Ini adalah dasar. Adapun dasar yang kedua, bahwa memakai celak, obat tetes telinga dan sejenisnya terus digunakan oleh manusia sejak lama, termasuk kategori perkara yang bersifat umum, sama seperti mandi, memakai minyak rambut, memakai asap harum, parfum dan sejenisnya. Andai ini membatalkan puasa, pastilah Rasulullah menjelaskan sebagaimana Rasulullah menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika Rasulullah tidak menjelaskannya, maka dapat dipahami bahwa ini termasuk jenis parfum, asap yang harum, minyak rambut dan sejenisnya. Ibnu Taimiyah berkata, terkadang asap naik ke hidung dan masuk ke otak, masuk ke tubuh. Minyak rambut juga diserap oleh tubuh, masuk ke dalam tubuh, dan tubuh menjadi segar. Parfum juga membuat tubuh menjadi segar. Rasulullah tidak melarang semua itu. Maka ini menunjukkan bahwa boleh memakai parfum, menggunakan asap yang harum dan minyak rambut. Maka demikian juga halnya dengan celak. Kesimpulan dari pendapat Ibnu Taimiyah ini bahwa celak tidak memberikan nutrisi dan tidak ada orang yang memasukkan celak ke dalam perutnya, tidak lewat hidung, tidak pula lewat mulut. Demikian juga dengan obat pada anus, tidak memberikan nutrisi, akan tetapi mengambil tempat di dalam tubuh. Sama seperti orang yang mencium bau sesuatu dan merasa cemas,
maka menyebabkannya mual, padahal itu tidak sampai ke dalam perut. Ini pendapat yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap fikih Islam. Pendapat inilah yang kami pilih.